Baik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan organisasi komputer. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai struktur CPU. Oke, mari kita mulai dari slide pertama. Tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini yaitu adalah menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi dari CPU atau Central Processing Unit. Kemudian membahas struktur dan fungsi internal prosesor yang meliputi dari nanti ada ALU, organisasi ALU di situ, control unit dan register. Kemudian menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin. Ini adalah tujuan dari perkuliahan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam komputer, di situ ada beberapa komponen. Ada I/O atau input output, kemudian ada CPU, Central Processing Unit, memori, dan sistem bus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CPU atau Central Processing Unit, di mana di dalam CPU itu nanti kalau kita cermati atau kita amati lebih dalam, itu ada beberapa komponen. Yang pertama kita mengenal ada register, kemudian ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Itu bukan login ya, tapi logic. Kemudian control unit. Nah, ketiga komponen ini, baik register, ALU maupun control unit itu nanti akan dihubungkan dengan sebuah sistem namanya adalah internal CPU interconnection. Nah, kalau kita lihat di sini CPU itu merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Karena jika tidak ada CPU ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa bekerja. Hal ini kenapa? Karena CPU di sini merupakan komponen pengolah data. Nah, di sini nanti CPU akan mengolah data itu nanti berdasarkan instruksi yang diberikan kepada CPU sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat komponen yang ada di dalam CPU. Yang pertama kita lihat adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat bagaimana ALU ini ada di sini ALU-nya atau Arithmetic and Logic Unit di situ. Nah, ALU ini nanti akan bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. Dan ALU sering disebut sebagai mesin bahasa atau dalam bahasa Inggris mesin language, karena pada bagian ini akan mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan ke dalam ALU. Nah, kalau kita lihat ALU, di sini ada beberapa bagian, ada status flag, ada shifter, ada complementer, dan ada arithmetica and logic boolean itu sendiri. Nah, status flag atau bendera status di sini digunakan untuk memberikan informasi apakah hasil operasi yang dilakukan oleh ALU itu nanti bernilai positif atau negatif, atau sebaliknya yang nilainya lain, atau bernilai 0 atau tidak 0, atau mungkin nanti terjadi overflow ketika terjadi operasi aritmetik. Overflow di sini adalah apa? Jadi di situ jumlah bit yang dihasilkan dengan jumlah bit yang tersedia itu tidak sesuai sehingga nanti terjadi overflow. Kemudian ada shifter. Nah, shifter di sini nanti adalah digunakan untuk menggeser nilai dari yang akan diproses di ALU, digeser 1 bit ke kanan, ke kiri, atau digeser 2 bit ataupun yang lainnya. Kemudian ada komplementer. Komplementer di sini digunakan untuk mengatur operasi yang nantinya operasi bersifat pengurangan. Karena di dalam ALU sendiri untuk pengurangan berarti salah satu operan itu nanti harus diubah ke dalam bentuk bilangan negatif atau dikomplementkan. Nah,
Baru nanti di sana ada arithmetica and logic boolean. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk operasi. Ini adalah dari arithmetic logic unit. Kemudian selanjutnya kita kenal ada control unit. Jadi tadi ALU sudah, kemudian ada control unit. Jadi control unit di sini bertugas untuk mengendalikan operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Nah, di sini nanti control unit itu nanti ada ada beberapa bagian, ada sequencing login, kemudian control unit register and decoder dan control memory. Jadi di sini nanti control unit juga akan bertanggung jawab mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya. Jadi misalkan nanti ada instruksi contoh dalam bahasa mnemoniknya di situ atau bahasa assembly-nya di sini kita menggunakan MIPS contohnya ada add $S1, $S2, $S3 di mana di situ artinya adalah menjumlahkan $S2 dan dengan $S1 dijumlahkan dengan $S2 dan hasilnya disimpan di dalam $S3 di sana. Nah, kita bisa lihat. Nah, nanti add ini akan ketika instruksi add tadi diambil, nah control unit akan menentukan dia termasuk jenis operasi yang apa. Misalkan apakah dia termasuk register format, immediate format, atau jump format. Itu nanti yang mengatur adalah control unit. Selanjutnya kita mengenal register. Nah, ini contoh kita menggunakan Intel. Jadi di situ ada 16 bit register. Jadi di sini ada, ini bukan bit ya, data register di sini ya, data register. Kemudian ada flag dan di sini ada IP di sini. Jadi untuk status and control register. Kemudian ada index register dan segment register. Nah, register sendiri itu merupakan media penyimpanan internal CPU yang akan digunakan pada saat pengolahan data. Jadi nilai-nilai atau operan yang diambil dari memori ketika akan diproses di dalam CPU itu harus masuk ke dalam register terlebih dahulu. Nah, memori ini bersifat sementara. Jadi biasanya digunakan untuk menyimpan data saat akan diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jadi misalkan ketika kita ada data selanjutnya akan dipakai lagi. Jadi tidak langsung disimpan di memori tapi di register dulu. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses. Itu register. Kemudian kita mengenal ada CPU interconnection. Jadi di sini CPU interconnection di sini adalah sistem koneksi, di mana sistem koneksi ini nanti akan menghubungkan semua komponen yang ada. Nah, jadi contoh nanti ada komponen internal ataupun komponen eksternal. Komponen internal itu apa? Ya ada control unit, ada register, dan ada ALU tadi. Sedangkan eksternal yaitu sistem-sistem yang ada di dalam komputer seperti ada main memory atau memori utama, kemudian ada perangkat input outputnya. Ini komponen internal CPU. Jadi kalau kita lihat di situ tadi ada koneksi interkoneksinya dan biasa disebut dengan nanti kita mengenal sistem bus. Nah, kita ada 3 bus ya yang ada di dalam komputer, ada bus control, bus data, dan bus alamat di situ. Ini adalah mengenai interkoneksinya. Nah, ini ada detail yang tadi ada di halaman awal-awal tadi. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebuah CPU kalau dibikin diagram bloknya. Di sini kita mengenal ada unit, arithmetic logic unit, atau di sini nanti ALU. Kemudian kita mengenal ada bus internal CPU-nya. Kemudian ada register dan di sini ada unit control. Nah, nanti di dalam ALU ada beberapa komponen yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Kita lanjutkan di sini. Jadi fungsi dari CPU di situ adalah bagaimana CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Kemudian dengan bagaimana caranya, yaitu
Caranya adalah dengan pertama mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi tersebut, jadi diuji, dicek udah benar atau belum instruksinya, dan baru dieksekusi. Sehingga di sini nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam komputer itu ada 2 langkah dalam proses pengolahan instruksi, yaitu yang pertama adalah patch cycle atau pengambilan ya, pembacaan. Jadi patch dia mengambil instruksinya, kemudian yang kedua execution cycle atau di situ nanti dia melaksanakan instruksinya. Nah, ini adalah gambaran apa itu flowchart. Jadi di sini kita bisa lihat ketika patch dan eksekusi. Nah, di sini apa itu patch. Jadi dia akan start, kemudian dia akan mengambil instruksi. Nah, instruksi ini akan diambil. Setelah diambil, diketahui instruksinya jenisnya apa, kemudian dia operannya apa saja, dan nilainya berapa. Nah, baru nanti operan ini diambil, itu masuk ke dalam eksekusi. Operan diambil, operan dijumlahkan, nah ini tahap eksekusi. Kemudian kalau nanti ada instruksi berikutnya, dilihat melalui PC-nya, program counternya. Dia program counter plus satunya itu ada nilainya enggak. Kalau tidak ada nilainya berarti dia masuk hard. Tapi kalau dia ada nilainya, lah dia kembali ke atas lagi untuk mengambil instruksi selanjutnya. Nah, ini adalah mengenai patch cycle. Jadi patch cycle di sini berarti pengambilan. Jadi di sini kita bisa lihat pada setiap siklus instruksi, di situ nanti CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Dan ini disebut sebagai program counter. Jadi program counter ini nanti yang akan menentukan instruksi mana yang harus keluar. Jadi dia menjadi pengendali instruksi di sini. Nah, PC itu nanti akan menambah satu hitungan untuk setiap kali CPU membaca instruksi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada satu instruksi sudah dibaca oleh program counter, kemudian dia dijalankan menuju control unit, nah PC ini juga otomatis akan menambah nilainya plus 1. Nah, PC program counter ini nanti adalah misalkan tadi di alamat ke-1 sudah ada instruksinya. Kemudian dia dimasuk ke control unit, program counter akan menambah satu lagi. Jadi PC tadi nilainya 1 ditambah dengan 1. Nah, jadinya nilainya adalah 2. Nah, nilai 2 ini nanti akan dicari di dalam memori, di situ nanti ada instruksi apa di alamat kedua ini. Nah, ini nanti fungsi program counter seperti itu. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat ke dalam register instruksi dan instruksi-instruksi ini dibuat dalam bentuk kode-kode biner supaya apa? Supaya bisa dikerjakan oleh CPU. Ini adalah aksi CPU. Jadi nanti kita mengatakan ada CPU memori. Jadi di sini adalah perpindahan data dari CPU ke memori atau sebaliknya. Ada CPU I/O. Jadi dari CPU pindah ke I/O atau sebaliknya, pengolahan data dan kontrol. Berikutnya mengenai siklus eksekusi. Jadi tadi patch cycle, kemudian eksekusi di sini. Nah, jadi kita bisa lihat ya nanti eksekusi itu berarti dia menjalankan instruksi itu. Nah, ini adalah siklus bagaimana sebuah instruksi itu berjalan dari IAC dulu. IAC itu adalah apa itu? Di sini kita bisa lihat nanti. Jadi di sini akan menghitung alamat. Jadi instruction address calculation. Jadi di sini nanti dia akan menghitung alamat mana yang akan diambil. Nah, misalkan di alamat 1 akan diambil, maka dia naik ke sini ada IF. IF ini adalah instruction path. Jadi dia akan mengambil instruksi pada alamat ke-1. Kemudian masuk ke EOD. Jadi instruksi yang tadi sudah diambil akan didecode. Nah, di decode ini nanti dia akan menentukan mana operannya. Operan itu apa? Operan itu adalah nilai yang akan dioperasikan. Kemudian akan ditentukan jenis instruksinya, itu apakah R format,
jump format atau immediate format, kemudian ketika error format itu nanti dia operasinya apakah penjumlahan ataupun yang lainnya. Kemudian di decode juga mengenai result. Result di situ adalah register yang akan digunakan untuk menyimpan hasil operasi. Kemudian setelah di decode masing-masing, baru nanti akan dimasuk ke sini atau masuk ke dalam OAC atau operand address calculation. Jadi di sini operannya tadi udah ditentukan operannya ini, resultnya ini. Kemudian operannya ini nanti akan dilihat, nilai ini akan diambil di alamat nomor berapa di dalam register. Misalnya di register itu di register nomor 8, maka di situ nanti akan diambil pada register nomor 8 itu nanti nilainya apa, yaitu nanti masuk ke sini ada operand patch di situ. Kemudian nilai dari operand yang ada di register itu nanti masuk ke sini, di decoding lagi, di decode kemudian dijalankan. Nah, di sini nanti dijalankan, kemudian tadi operand address calculation bekerja lagi, dia akan melihat hasil operasi ini nanti disimpan kemana, apakah disimpan ke register ataupun yang lain. Nah, ini baru nanti masuk ke sini, ada operand di sini. Kemudian setelah selesai dia akan masuk ke IAC lagi untuk melihat instruksi berikutnya. Ini adalah gambaran sebuah siklus eksekusi. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin nanti bisa dibaca di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.